Mitos atau kabar burung? Jakarta akan tenggelam di tahun 2050. Hal yang benar saja. Jakarta sering disebut akan tenggelam. Lalu muncul anggapan, ini karena Laut Jawa turun. Sebagai geolog, saya ingin meluruskan satu hal penting. Ini adalah mitos geologi. Dalam geologi, kita mengenal proses pengendapan sedimen. Benar, pengendapan membutuhkan ruang. Ruang ini bisa terbentuk karena penurunan dasar cekungan, tapi juga bisa karena kenaikan muka laut atau karena pemadatan sedimen lama. Jadi, tidak setiap pengendapan berarti dasar lautnya sedang turun saat itu juga. Nah, Laut Jawa memang merupakan cekungan belakang busur. Dalam skala geologi, jutaan tahun, cekungan ini mengalami penurunan yang sangat lambat. Dan diisi sedimen dari Jawa dan Kalimantan. Prinsip dasarnya, pengendapan tidak sama dengan penurunan dasar cekungan. Dalam geologi sedimentasi berlaku konsep accommodation space, ruang tampung sedimen. Ruang ini bisa terbentuk karena penurunan dasar cekungan, subsidensi tektonik, kenaikan muka air laut, eustasi, kompaksi sedimen lama, beban sedimen itu sendiri, isostatic loading. Jadi pengendapan tidak selalu berarti dasar cekungan sedang turun saat itu juga, tapi harus ada ruang. Apakah konsep ini berlaku untuk Laut Jawa? Jawabannya ya, berlaku, tetapi dalam skala geologi jutaan tahun. Laut Jawa secara geologi merupakan cekungan belakang busur, back-arc basin, dari sistem subduksi Sunda. Sejak Miosen hingga sekarang mengalami subsidensi regional lambat, pengisian sedimen sangat besar dari Kalimantan ke Jawa. Itulah sebabnya, lautnya dangkal, rata-rata 50 m, sedimennya tebal, ribuan meter di beberapa subbasin. Jadi kalimat, kalau ada pengendapan, berarti ada penurunan dasar cekungan. Benar untuk Laut Jawa dalam konteks geologi jangka panjang. Nah, apakah ini penyebab Jakarta akan tenggelam? Tidak secara langsung. Ini poin penting. Penurunan Jakarta bukan sama dengan penurunan Laut Jawa. Jakarta tenggelam karena kombinasi lokal, amblesan tanah, land subsidence, pengambilan air tanah berlebihan, kompaksi endapan aluvial muda. Bisa 5-15 cm per tahun di beberapa lokasi, beban bangunan reklamasi, kenaikan muka laut global, climate driven. Kurang lebih 3-4 mm per tahun, jauh lebih kecil dari subsidensi darat. Penurunan ini bukan akibat cekungan Laut Jawa yang turun, tapi tanah Jakarta yang amblas. Analogi sederhana, biar kebayang, begini. Laut Jawa, seperti ember besar yang perlahan turun sejak jutaan tahun lalu diisi pasir dan lumpur. Jakarta, seperti spons basah di atas ember, diperas, air tanah diambil, maka sponsnya mengempis. Jadi, bagaimana kalimat yang lebih tepat? Begini kira-kira. Kalau ada pengendapan, tentunya ada penurunan dasar cekungan. Atau versi lebih ilmiah, pengendapan sedimen umumnya membutuhkan ruang akomodasi, yang dapat terbentuk akibat penurunan cekungan, kenaikan muka laut, atau proses kompaksional. Dan khusus Laut Jawa. Laut Jawa merupakan cekungan dangkal yang secara geologi mengalami subsidensi jangka panjang dan pengisian sedimen intensif. Namun penurunan daratan Jakarta saat ini didominasi oleh proses antropogenik dan lokal. Di cekungan back-arc, seperti Laut Jawa, jutaan tahun lalu, plankton mati dan tertimbun dalam lumpur anoksik. Perlahan, mereka berubah jadi minyak dan gas, energi yang menggerakkan negeri ini. Di busur vulkanik, seperti di Pongkor, panas dari magma memicu sirkulasi fluida panas. Fluida itu membawa logam, emas, perak, tembaga, dan mengendapkannya di retakan batuan. Itulah asal emas yang kita tambang hari ini. Tapi di Foreark, di antara gunung dan palung, di sana, alam tak memberi logam berharga. Yang ada hanya batu gamping, sesar, dan risiko gempa. Jadi, geologi tak adil, tapi ia adil dalam aturannya. Kita tinggal belajar membacanya. Jakarta memang berdiri di atas cekungan tektonik. Tapi penurunan alami akibat tektonik itu sangat lambat, hanya sekitar 0,3 mm per tahun. Yang membuat Jakarta tenggelam justru dua hal. Pertama, kita menyedot air tanah terlalu banyak. Saat akuifer dikosongkan, butiran sedimen saling menekan, dan permukaan tanah turun. Kedua, kita membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang masih seperti lumpur basah, sedimen delta yang belum stabil. Akibatnya,
Di beberapa titik, Jakarta ambles hingga 25 cm per tahun, itu 800 kali lebih cepat daripada penurunan tektonik alami. Jadi, Jakarta tidak tenggelam karena bumi menelannya. Jakarta tenggelam karena kita lupa, tanah ini rapuh, dan air ini tak bisa diperbarui semudah itu. Geologi bukan cuma soal tambang atau minyak. Ia juga soal air bersih, stabilitas tanah, dan masa depan kota tercinta kita. Dengan memahami bumi, kita tak hanya menemukan emas di Pongkor, tapi juga cara menyelamatkan Jakarta dari amblesan. Karena bumi ini bukan warisan dari nenek moyang dulu, tapi adalah suatu pinjaman dari generasi mendatang. Pelajari geologinya. Hormati alamnya. Kelola dengan bijak.